Perbedaan kriptografi klasik dengan kriptografi modern adalah kriptografi klasik itu merupakan teknik kriptografi yang sudah digunakan pada zaman dahulu sebelum komputer ditemukan atau sudah ditemukan namun belum secanggih sekarang. Kriptografi klasik ini melakukan pengacakan huruf atau plaintext. Kriptografi ini hanya melakukan pengacakan pada huruf A sampai Z. Kriptografi semacam ini sangatlah tidak disarankan untuk mengamankan informasi-informasi penting karena dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Sedangkan kriptografi modern merupakan teknik kriptografi yang merupakan kriptografi yang beroperasi dalam mode bit ketimbang mode karakter. Pengoperasi kriptografi ini dalam mode bit berarti semua data dan informasi kunci plaintext maupun ciphertext semua dinyatakan dalam rangkaian string ataupun bit biner 0 dan 1. Teknik enkripsi dan deskripsinya pun memproses semua data dan informasi dalam bentuk rangkaian bit. Rangkaian bit yang menyatakan plaintext dienkripsi menjadi ciphertext dalam bentuk rangkaian bit. Demikian sebaliknya. 2. Membuat dahulu kunci algoritma Plyfire-Cipher. Kunci Brian. 1. Susun dahulu hurufnya. Huruf yang sudah disebutkan tidak tulisan lagi BRIAN. Kemudian jika terdapat huruf J, maka diganti dengan huruf B. Selanjutnya, tambahkan huruf abjad sisanya yang tidak terdapat pada kunci tadi. Karena tadi kuncinya BRIAN, maka kita tambahkan huruf vokal C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dan kita rubah menjadi BRIAN, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Untuk step yang ketiga, kita masukkan ke dalam bujur sangkar. BRIAN, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 5 garis 5 kolom. Selanjutnya, kunci diperluas untuk masuk ke dalam proses enkripsi. Proses enkripsi ini dengan plaintext segeralah hilang gangguan COVID. BRIAN, CTFG, HKLMO, PGSTU, VWXYZ. Nah, huruf CHPV, BCHPV ini kita ambil dari huruf depannya B, B, C, C, HH, PP, VV. Tidak ada huruf J, maka langsung ditulis pesan dalam huruf pasangan huruf. Karena tidak ada huruf J, maka langsung ditulis pesan dalam pasangan huruf seperti segeralah hilang ZG an GZ GU an DZ. Lalu kita rubah enkripsinya menjadi TE menjadi SF, E menjadi T, S menjadi F. Lalu enkripsi GE menjadi CF, nggak ketukar. Lalu DZ menjadi GW. Setelah proses enkripsi selesai, maka ciphertext-nya adalah sesuai keterangan yang di atas, SF, CF, XE, ER, OU, PC, SE, NF, NO, AN, ON, CZ, AN, GH, VR, GW. Ini ciphertext setelah kita melakukan proses enkripsi dengan beberapa step yang di atas. Akan ketemu ciphertext-nya sebagai berikut. Lalu soal nomor 3, kita disuruh menjelaskan definisi, fungsi, dan cara. 1. Secure Network Protocol. IPsec atau Internet Protocol Security yaitu sebuah protokol enkripsi yang menyediakan transmisi data terenkripsi yang aman pada network layer dalam jaringan IP per second. Adalah sebuah framework standar terbuka yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF). IPsec menyediakan keamanan untuk transmisi informasi yang bersifat sensitif melalui jaringan yang tanpa proteksi sebagai internet.
IPsec dijalankan pada layar network pada jaringan berfungsi untuk melindungi dan melakukan autentifikasi paket IP antara device. IPsec adalah sebuah standar protokol yang membedakan servis keamanan dan komunikasi internet. IPsec melindungi keseluruhan datagram dalam mode end-to-end, di mana tidak ada node jaringan intermediate pada internet publik yang dapat mengakses atau memodifikasi informasi pada layar IP dalam sebuah paket yang dilindungi oleh IPsec. IPsec menyediakan servis jaringan keamanan berikut ini. Servis-servis berikut ini bersifat opsional. Dengan IPsec, data dapat ditransmisikan melalui jaringan publik tanpa khawatir mengamati modifikasi atau mengubahnya oleh pihak yang tidak berhak. Konsep fundamental dari teknologi IPsec adalah sebagai berikut. Path antara per source dan tujuan dibagi menjadi 3 segmen, yaitu 1. Segmen jaringan lokal. 2. Dapat dipercaya dan diproteksi sebagai source, sebagai LAN privat sebuah perusahaan. 2. Sebagai publik yang tidak aman. 3. Segmen jaringan lokal yang dapat dipercaya sebagai tujuan. Berikut sumber atau kerahasiaan. Artinya informasi dari pengguna jaringan komputer terjamin kerahasiaan. Ya, sehingga pihak yang tidak memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut tidak dapat mengaksesnya. Aspek ini menjamin kerahasiaan informasi penggunaan jaringan komputer sehingga informasi tersebut tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk mengaksesnya. Cara yang umum digunakan untuk menjamin tercapainya aspek confidentiality adalah dengan menerapkan enkripsi. Enkripsi merupakan sebuah teknik untuk mengubah file atau data informasi dari bentuk yang dapat dimengerti plaintext menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti ciphertext, sehingga membuat attacker sulit untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Enkripsi harus dilakukan pada level media penyimpanan dan transmisi data. Berikut sumbernya. Yang C. Data integrity. Konsistensi dan kebenaran data yang disimpan antara representasi dunia nyata dan nilai dari data harus dilindungi oleh sistem agar mempunyai arti yang sesuai dalam komputasi, dan integritas data masuk dalam menjamin akurasi dan konsistensi data melalui seluruh hidup siklus dan merupakan fitur penting dari database atau sistem RDBMS. Integritas data menunjukkan kualitas data. Integritas yang sangat penting karena komputer dan orang-orang menggunakan informasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan secara sederhana. Dalam istilah bisnis, integritas adalah data jaminan bahwa data konsisten bersertifikat dan dapat jadi rujukan. Berikut sumbernya. Lalu authentication. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa pelaku adalah benar-benar pelaku proses ini, supaya kalau ada orang yang mengaku orang lain bisa terdeteksi sebagai orang lain. Demikian juga jika memang benar pelaku, maka proses juga dapat memastikan bahwa yang mengaku sebagai pelaku benar-benar sebagai pelaku. Yang E, non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Sumbernya saya dapatkan dari internet. G. Symmetric key cryptography. Dalam kriptografi tradisional, kunci yang sama digunakan untuk mengekskripsi dan mendeskripsi disebut cryptosystem symmetric key atau symmetric encryption. Metode symmetric encryption digunakan untuk menyembunyikan isi blok atau aliran data dari berbagai ukuran termasuk pesan, file, kunci enkripsi, dan password. Enkripsi simetris terdiri dari 5 penyusun. 5 penyusun yaitu plaintext. Ini adalah pesan asli yang dimengerti atau data yang dimasukkan ke dalam algoritma sebagai masukan. Algoritma enkripsi melakukan berbagai substitusi dan transformasi data plaintext. Secret key merupakan kunci rahasia dan sebagai masukan pada algoritma enkripsi. Kunci tersebut berisi nilai tertentu yang berbeda dari plaintext dan berguna untuk menghasilkan ciphertext yang berbeda-beda. Jika nilai menjadi kunci tersebut juga berbeda-beda untuk algoritma yang digunakan. Ciphertext ini adalah pesan acak yang diproduksi sebagai keluaran output yang tergantung pada hasil kombinasi plaintext dan secret key. Untuk pesan yang diberikan dua kunci yang berbeda menghasilkan dua ciphertext yang berbeda pula. 5. Decryption algoritma. Deskripsi yang dasarnya algoritma bicara secara terbalik, diperlukan ciphertext dan secret key untuk menghasilkan plaintext yang dapat dibaca. Berikut sumbernya. Lalu symmetric key cryptography stream cipher. Untuk menghindari hasil ciphertext yang sama dari blok cipher, maka pada stream cipher terdapat beberapa perbedaan. Stream cipher menggunakan key yang berbeda-beda, melakukan key yang sangat banyak, menginskripsi plaintext menjadi ciphertext bit per bit, 1 bit setiap kali transformasi. Berikut sumbernya. Lalu symmetric key cryptography, blok cipher sebuah fungsi yang memetakan blok plaintext sebanyak n per bit ke blok ciphertext sebanyak n bit secara garis besar. Blok cipher dianggap sebagai substitusi terhadap sekumpulan karakter berjumlah banyak. Kali ini dari perbedaan utama dengan stream cipher tambah unit lebih kecil. Berikut sumbernya. Nomor 4, dengan metode ECB plaintext aku benci COVID, tentukan ciphertext-nya. Aku benci COVID, plaintext dalam binarnya sebagai berikut. 01
0000 10 100 dan selanjutnya. Bagi plain text menjadi blok 4 bit. Setelah plain text dalam binar kita blokkan menjadi 4 bit. 0100 001 0100 1011 0101 dan selanjutnya. Dalam notasi hex 41B 55204 245 4E 43 49 20 43 4F 56 49 44 3139. Kunci sama dengan A 01 00001. Kunci kita bagi menjadi 4 bit 0100 0001. Proses adisi dengan mengskorkan blok plain text B dengan kunci K, kemudian geser secara mapping bit-bit dari PI ke satu posisi ke kiri sehingga proses eksekusi untuk setiap blok berikut ini. Kita bagi sebagai 4 blok dan hasil XOR-nya sebagai berikut. Geser 1 bit ke kiri sebagai berikut. Notasi hex 52cc sebagai berikut. Jadi hasil eksekusinya adalah ini. Karena kita sudah memblokkan sebagai 4 bit sebelumnya. Ya, demikian presentasi saya. Semoga sesuai dengan yang saya sampaikan. Terima kasih.